Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari senantiasa selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga pada urau yang berbahagianya. Salah satu nikmat yang cukup raya yang Allah berikan kepada kita yaitu manteng bisa kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Manteng sempat kita untuk bertaubat kepada Allah. Di mana le saudara-saudara kita takala nurunnya. Mereka telah tiada. Mereka bahkan tidak ada kesanggupan untuk melaksanakan amal ibadah. Tapi alhamdulillah kita manteng diberikan kesempatan yang sangat istimewa tersebut. Salawat dan salam senantiasa selalu kita perbanyak mengucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih hari ini adalah merupakan Saidul Ayyam. Urau raya dalam sepekan. Urau yang sangat mulia, urau yang sangat terlebih. Kita ganjurkan sangat yaitu beliau berselawat kepada Rasulullah. Itu juga rahmat dan salam senantiasa selalu kita sampaikan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang merupakan merekalah penyambung lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita urau yang berbahagianya menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang mulia di atas permukaan bumi ini berkat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan luntuan kepada guru kita bersama Tunku Imam Syekh, begitu juga kepada guru-guru saya. Hadirin jamaah Jumat di masjid yang sangat kita cintai ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bak katanya yang bernama nafsu. Diciptakan akal, diciptakan nafsu. Sehingga dengan nafsu itulah kita menjadi orang-orang yang berguna di atas permukaan bumi ini. Apabila nafsunya kita pergunakan di jalan yang diridai oleh Allah. Juga berapa banyak orang-orang yang terjerumus dalam murkanya Allah gara-gara nafsu. Nafsu mandumna ba katanya. Hana di antara katanya yang hana nafsu. Karena yang namanya manusia pasti nafsu. Karena nebuh nafsu oleh Allah mungkin untuk berlangsungnya kehidupan dunianya. Menyahana gebuh nafsu, katanya hana ingin dapat jubu. Menyahana gebuh nafsu, katanya hana ingin berkeluarga, hana ingin dapat rumah. Berarti satu sisi nafsu ini baik. Tapi satu sisi yang lain hadirin kaum muslimin. Banyak di antara katanya binasa dan musibah gara-gara nafsu. Bahkan jangankan katanya makhluk Allah yang bernama malaikat. Mereka 80.000 tahun beribadat kepada Allah. Coba tak bayangkan. Ditanya padintun dah ibadat. Tapi gara-gara nafsu, yaitu malaikat tersebut binasa. Dulu ada malaikat dulu namanya yaitu Azazil. Pimpinan para malaikat. Sehingga duduk kepenan dengan iblis. Azazilnya 80.000 tahun diibadat kepada Allah. Coba tak bayangkan. Tapi gara-gara nafsu Azazilnya yaitu gelakna oleh Allah. Dikutuk oleh Allah. Pakon karena di saat Allah perintah kepada Azazil untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam, dia tidak mau. Pakon Haitim sujud kepada Nabi Adam. Padahal dia tahu itu perintah. Karena merasa dirinya lebih baik. Nyo ke nafsu hadirin kaum muslimin. Di saat nasifut dekabo dalam hati katanya. Nasifut merasa saya lebih baik dari dia. Saya lebih alim dari dia, saya lebih kaya, saya lebih taat dan sebagainya sifat-sifat yang merasa lebih katanya daripada orang lain.
Nyo ke sifat-sifat yaitu yang gelarang. Pakon karena sifatnya iaitu sifat uluhiyah. Sifat Allah, sifat Tuhannya. Sehingga manusianya bermaksiat kepada Allah gara-gara tayak cok sifat kon sifat roh. Tayak cok sifat Allah berupa takabur, itu sifat Allah. Nah, manusianya bermaksiat kepada Allah gara-gara sifat binatang. Tuh, iri dengkinya sifat binatang. Nah, manusianya bermaksiat kepada Allah gara-gara sifat binatang buas, sifat binatang yang jinak. Di antara sifat binatang yang jinak yaitu rakus. Nyo hadirin kaum muslimin, sehingga kita nyo menjadi murka, menjadi nukutuk oleh Allah Ta'ala gara-gara yaitu bersifat dengan sifat bukan milik. Kemudian maksiat yang terjadi yaitu di saat malaikat Harut dan Marut. Di saat malaikat tersebut memprotes kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, kenapa engkau ciptakan manusia yang manusia ini senantiasa bermusuhan, dimururu darah dan sebagainya. Sehingga dicoba oleh Allah malaikat tersebut, nebuhlah nafsu. Sehingga malaikat Harut dan Marut binasanya juga gara-gara nafsu. Sehingga bahkan terjadinya pembunuhan di kalangan manusia. Yaitu di saat anak Nabiullah Adam, yaitu Qabil, membunuh saudaranya Habil juga gara-gara nafsu. Karena tidak mau Qabil dijodohkan dengan saudaranya Habil yaitu Iklimah. Dia ingin dijodohkan dengan saudara kembarnya yaitu Iklimah. Tidak mau dijodohkan dengan Labuda. Ini juga gara-gara nafsu, gara-gara ingin dia yang lebih cantik, ingin dia yang lebih sempurna. Nyo hadirin kaum muslimin, bahkan Nabiullah Adam yaitu terjerumus dengan larangan Allah juga gara-gara nafsu. Ini pajuh bohudi. Banyak di antara orang-orang terdahulu binasanya gara-gara nafsu. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin, pakon nafsunya bahaya yang sangat besar kepada katanya. Syaitan hanatat bahaya. Menyo syaitan tak baca doa, a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Tak berlindung daripada Allahnya kamu mada. Tapi nafsu anu mada katanya baca doa. Manusia termasuk musuh katanya osi. Bisa katanya menghindari manusia. Watralo musuh katanya yang pedboh, yaitu dunia. Juga bisa kita tinggalkan dunia. Tapi nafsu tidak bisa kita tinggalkan. Tidak bisa kita bunuh. Tidak bisa kita hindari. Nyoku yang dipegahli Nabi. A'da aduwikallati baina janbai. Musuh yang paling berat di antara kamu yaitu nafsu kamu yang ada di dalam diri kamu. Coba tak bayangkan hadirin ulun si ulun tuan jamaah Jumat rahimakumullah. Nyo musuh yang sangat bahaya. Pakon nafsunya sangat bahaya. Yang pertama karena nafsunya musuh yang ada di dalam diri kita nyo. Yang namanya musuh menyeka ba'drawat. Nyo kapayah. Laksana na pencuri di dalam rumah tangga kita nyo kapayah untuk terhindari. Tapi pencurinya orang luar, nyo mudah. Tak gembok pintu, tak kunci pagi mangat untuk tak pelihara. Tapi musuh yang di dalam diri kita nyo sangat sulit hadirin kaum muslim. Oleh alam pakon nafsunya musuh yang sangat bahaya. Karena dia yang kita cintai, sekaligus dia itu musuh, tapi sekaligus dia itu kita cintai. Musuh kata cintai, nyo biasa. Atrah nagot je kegot. Yang namanya katanya kata cintai nyo, kekasih katanya, punya paling cinta katanya, dai pubruk legop nyo hada petih. Dai hanagot legop tetap nyan segala-galanya katanya. Inilah mengapa nafsu itu sangat bahaya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Katanya baroje segala gelahirkan atas permukaan bumi katanya sangat bersih. Roh katanya, jiwa katanya hanya mengenal Allah. Hana taturi yang lain. Tapi di saat roh katanya gebuh bak tubuh katanya. Di saat umur katanya 120 orang dalam kandungan urunci gebuhlah roh. Sehingga karayu dekalahir kata turi ayah, kata turi urunci inang keluarga bahkan saudara-saudara katanya hinan ke katanya tua kepada Allah. Semakin hari semakin jauh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala beri peringatan kepada wazakir fa inna zikratan faul mu'minin. Berilah peringatan. Watra peringatannya yang ke katanya tak minta ilmu agama.
tak minta siraman rohani supaya apa kan? Untuk nasobithe kepada katanya. Nasobingan. Tapi coba tak bayangkan, udip dalam kejahilan sehingga makanan roh katanya, kenbu, ken vitamin. Tapi makanan roh katanya yaitu ilmu, zikir, inilah makanan roh katanya. Sehingga di antara saudara-saudara yang takalan kehidupannya lagi orang yang jauh dengan kebaikan. Pakon hana sehat, kebaikan-kebaikannya tidak sehat karena dia tidak memberikan makanan yang namanya makanan rohani. Mungkin uronyo katanya le tapi makanan jasmani. Watai sakit, baju sakit kata jak bak doktor, bak menteri, bak rumah sakit. Watai du dapat jual makanan, tapi sangat sedikit di antara katanya yang memeriksa rohaninya. Pukul rohani kesehatannya puhana. Teman kiban tanda sakit rohani. Hana cinta katanya kepada akhirat. Itu tanda katanya kasakit rohani. Hana galak daripada kebaikan. Nyo kasakit rohani. Jumaat kadang-kadang katanya tuat. Waktu salat tuat. Kebaikan-kebaikan tuat. Nyo tanda katanya lebih cinta dunia dengan akhirat. Nyo pertanda roh katanya hana bereh. Karena makanan roh yaitu tetap ilmu dan zikir dan ibadah. Le di antara katanya yang tak peduli sangat kepada makanan jasmani, tapi sangat sedikit. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah di antara bahayanya nafsu dan dikarenakan dia itu musuh yang ada di dalam diri katanya. Kemudian dikarenakan nafsu tersebut adalah merupakan musuh yang sekaligus kita cintai. Ini sangat sulit untuk katanya berasa. Tapi oleh para ulama hadirin kaum muslimin, nagebi kiat-kiat cara-cara untuk katanya tak kontrol nafsu katanya. Untuk katanya tabatasi nafsu katanya, yaitu yang pertama dengan tak cegah keinginan-keinginan syahwat katanya. Nalhai perkara dan para ulama yaitu nabi solusi. Cara untuk tak kontrol, tak ubat, tak jaga nafsu katanya baik lepas kontrol. Karena tak poh nafsu hang kebi, tak mati nafsunya katanya mati. Tapi nafsunya harus ada tapi tak kontrol. Gimana cara tak cegah syahwat-syahwat katanya. Dah syahwat iaitu nafsu amarah. Nyo katanya hadirin kaum muslimin mandumna nafsu amarah. Karena nyan nafsu bawaan dari lahir katanya. Hana nafsu yang memerintahkan kepada kelezatan-kelezatan. Nafsu yang memerintahkan bak yang mangan-mangan. Hana di antara katanya hana ingin makanan yang mangan. Hana di antara katanya hana ingin rumah yang got, kendaraan yang got. Hana di antara katanya yang hana ingin untuk ituri itu terkenal dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang katanya dengan tak ibadat ingin berturi itu. Dengan nak ilmu ingin berturi itu adalah merupakan pengaruh-pengaruh nafsu. Sehingga nafsu tersebut memang satu sisi perlu, tapi payah tak kontrol. Iban cara tak kontrol nafsu, yaitu tak cegah bak kelezatan-kelezatan. Memang head. Sehingga pakai dalam bulan puasa. Sehingga salah satu cara untuk mengontrol nafsu dengan berpuasa. Pakai dalam bulan puasa, waktu buka puasa, baik lele dapat juga makanan. Pakai waktu bulan puasa, iaitu tak kontrol bicaranya, tutur kata dan sebagainya. Itu kontrol. Nyo adalah untuk menyempurnakan kembali nafsu dan nyo yang karela. Nyo berat. Tak tunraut. Yang kedua, iaitu dengan ta'amalkan, yaitu ibadat-ibadat yang berat. Tak tahajud, tak puasa, memang berat. Dan untuk mujahadah melawan nafsu nyo berbeda di antara keduanya. Bagi orang kaya, nyan sangat sukar untuk mujahadah nafsunya yaitu dengan berpuasa. Bagi keduanya gasin sangat sukar untuk melawan mujahadah nafsunya dengan bersedekahnya berat. Bagi orang kaya bersedekah hanya berat. Tapi bagi orang gasin berat. Bagi orang kaya puasa sunatnya berat. Tapi bagi kita juga sih hana berat karena memang kalau murah mang ada puasa kan. Hana ada puasa kabeh peng pihana. Tapi bagi orang kaya nyan mudah. Bersedekah mudah. Tapi untuk tayu puasa, tayu tundro daripada makanan-makanan yang lazatnya sangat sulit. Sehingga mujahadah melawan hawa nafsunya berbeda antara satu sama lain, tergantung kiban model gitu. Sehingga para ulama gerangkumkan kiban mujahadah tersebut. Jadi baik tapi kele kita melawan hawa nafsu, memperbaiki nafsunya hal yang mudah, sangat sulit. Mudah hal-hal yang lain. Tapi namanya nafsu,
sangat sulit. Oleh karena demikian, para ulama getamsilkan nafsunya kadang-kadang lagi binatang liar. Binatang kelut, nyo kiban cara binatang kelut nyan tak pujina. Nyo cara aji yaitu yang pertama tatun makanan, bekle makanan. Sehingga menyahanale makanan, beban di atas rungji berat-berat, nyo akan tunduk kepada katanya. Wate tahu jauh ya. Jauh ni. Kemudian yang kelih yaitu dengan berlindung kepada Allah Ta'ala. Karena po nafsunya adalah merupakan Allah. Allah yang menciptakan nafsu di dalam pribadi kitanya masing-masing. Sehingga dengan berlindung kepada Allah mudah-mudahan. Yaitu lagi binatang kelut. Na saboh asai bak saboh rumah. Nyan be rencana asai nyan tak paruh kitanya hepati. Tak hui poi. Wahai po asai nyo asai ro mungkin menyepo asai di Graham mentang kai pati. Tapi menyegedanya jamai tak hu maka nikah. Hai pati. Tapi menyepo karena pakon yang itu ipo. Begitulah gambarannya 3 solusi. Cara untuk katanya kiban cara nafsunya betul kontrol. Letat hadirin kaum muslimin. Dengan nafsu amarah katanya uronyo binasa. Terjadi pembunuhan. Sesama keluarga ada kala nuronyo wate hanale urunci kaim paki. Nyo pakon gara-gara nafsu. Nafsu ingin harta dikuasai penuh. Gara-gara nafsu. Gara-gara ikun kepada katanya bengeh. Pakon bengeh gara-gara nafsu. Gara-gara disakiti, difitnah, diupat bengeh. Bahkan kadang-kadang nangon dah naik pegah apa bengeh dia tanya. Cukup bagah bengeh nyu pakon mandum-mandum gara-gara nafsu. Tapi seandainya kitanya dengan na ilmu, dengan na maunah daripada Allah, dengan muhasabah diri, upasai dia bengeh tu. Ikun kepada kitanya upasai dia bengeh. Justru dengan ikunnya Allah kepampun dosa kitanya. Wate diupat kepada kitanya upasai bengeh. Justru dengan diupat kadang-kadang Allah ampun dosa kitanya. Karena udip dalam dunia nyonya mandum-mandum ujian. Mandum-mandum cobaan, senang ujian, susah ujian, sehat ujian, sakit ujian. Jid ke pemimpin katanya ujian, jid ke rakyat biasa juga ujian. Semua katanya mandum-mandum udipnya dalam ujian. Tapi orang-orang yang sukses kembali kepada Allah. Yaitu apabila ujiannya dilewati dengan sempurna. Kiban dilewati dengan sempurna, kiban kemauan Allah. Wategebi katanya dihina. Wategebi kitanya disakiti oleh orang lain, nyan ridha dan sabar. Wategebi kitanya ujian berupa sakit, berupa kemiskinan, ini adalah merupakan bukan kebetulan. Jadi beta pikir kitanya kebetulan lu ngasihin kon. Nyo kebetulan lu kaya gara-gara harta warisan le ubah le keluarga kon. Nyo kebetulan lu cara gara-gara lu merumpok ranking rajin lu belajar kon. Nyo kebetulan lu jadi pemimpin dipilih menang kon. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan hana saboh doi pun secara kebetulan mandum-mandum yaitu kudrah iradah daripada Allah. Semuanya sebab sagai. Kipas angin contoh yang paling dekat. Udip yang tak pegah gara-gara listrik. Itu sebab. Sehingga menyekatanya i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Tak i'tikad nyo hana ruh Allah nyo kabinasa iman. Nyo kaitan mengelam paham-paham yang sesat. Paham-paham yaitu Jabariyah. Nauzubillah. Harus tanya tiketnya. Mungkin kadang-kadang galom karena apa kon? Karena kadang tingkatan kualitas iman katanya galom pro iman ainul yakin. Galom iman-iman yang sempurna. Tapi mudah-mudahan insyaallah dengan kitanya mulazamah dengan majelis-majelis ilmu. Taputoro dengan ulama-ulama. Sering tadi dengar kalam-kalam hikmah daripada ulama. Le taya murno bagure tatu manjang dan sebagainya. Insyaallah akan buka mata hati katanya untuk lebih bisa menerima terhadap yaitu sunnatullah yang berlaku di atas permukaan. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin senantiasa Allah berikan taufik dan hidayah kepada katanya untuk senantiasa mulazamah dalam menuntut ilmu agama, untuk senantiasa taputoro dengan majelis-majelis ilmu karena udipnya katanya di akhir zaman menyekon ulama, menyekon majelis ilmu taputoro ngensaw taputoro untuk lebih god. Ana cerita hadirin kaum muslimin. Kada kedi katanya orangnya saleh kadang-kadang. Sebab binasa katanya bukan hanya ada urang maksiat. Tidak berupa buat salah. Nah binasa katanya yang cukup fatal. Dengan tak buat ibadat binasa. Nauzubillah. Dengan na ilmu binasa. Nauzubillah. Dah contoh. Katanya watai gebi ahli ibadat. Merasa bangga. Merasa bangga terhadap ibadat yang mampu katanya kerjakan. Kita mampu melaksanakan puasa Senin Kamis. Mampu tahajud. Mampu tak khatam Quran kadang-kadang sebulan sesiga.
mampu bersedekah yang banyak, tapi merasa diri kitanya orang yang lebih tua dengan nikmat daripada Allah. Tua dengan adalah merupakan hidayah daripada Allah. Nyoka ujub. Mandu-mandu mangu amal ibadat. Jadi na binasa katanya nungku ngan hana sembahyang, na binasa katanya ngan sembahyang. Na binasa katanya ngan hana ilmu, na binasa katanya ngan ina ilmu. Merasa lebih katanya ngan urang yang hana ilmu. Nyo cukup yo, maka ji sabi-sabi kita berlindung kepada Allah. Maka ji urang yang mukminnya senantiasa di antara khauf darajat, harap dan yod. Yod ditanya, walaupun ahli ibadat orangnya yod, aku terima ibadat lu mana? Senantiasa yod. Sehingga senantiasa muhasabah diri, mendekatkan diri, merendah kepada Allah untuk diterima. Kemudian harap, mudah-mudahan diterima. Jadi hana satu keyakinan yang kuatnya pasti diterima ibadat lu. Hana punya urang mukmin yang benar. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin, insyaallah dengan dapur tauro dengan gure-gure, dapur tauro dengan majelis-majelis ilmu, Allah akan senantiasa membukakan mata hati kita, akan memberikan nur cahaya ilahi sehingga ada turi yang teh kebaikan, yang betul kebaikan dan mampu kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan taufik dan hidayah untuk kita, yaitu membersihkan nafsu-nafsu amarah, hiasi dengan amal-amal yang baik sehingga menjadi nafsu mutmainnah. Begehoy kita sehingga huru kiamat wa tawa Allah. Wa mati ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa jiwa-jiwa yang tenang? Jiwa-jiwa yang geli hati. Hana sifat penyakit hati dalam hati. Hana sifat-sifat yang naga dalam hati. Ridha kepada orang lain, cinta kepada saudara-saudara katanya. Mudah-mudahan sehingga katanya senang tawa Allah, Allah pun senang terima katanya pun senang untuk berjumpa dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.